Halo semua, kembali lagi bersama kami di Praktikum Sistem Microcontroller dengan saya Darmawan Seraen dan teman saya bernama Rita Taswid. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan modul 2 yaitu Output Display. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami datasheet Atmega 8535, kemudian mampu membuat aplikasi 7 segment, dot matrix, dan juga LCD. Pada praktikum ini nanti kita akan membuat beberapa percobaan pada 7 segment, dot matrix, dan LCD. Misalnya pada 7 segment itu kita menampilkan angka, pada matriks kita menampilkan karakter, dan pada LCD kita menampilkan hasil perhitungan yang ada pada kode program seperti itu. Nah, pertama sekali kita akan melihat pada percobaan 7 segment. Ini adalah rangkaian yang akan kita buat pada Proteus. Nah, untuk kode programnya kita lihat di sini. Inilah kode program yang akan kita gunakan nanti untuk menjalankan simulasi pada Proteus. Kita langsung saja ke softwarenya. Nah, kita lihat ini pada Proteus. Pada Proteus ini sudah terdapat rangkaian yang sesuai dengan modul, terdapat 7 segment, terdapat NOT gate, terdapat Atmega 8535, ada kristal, dan juga ada kapasitor. Nah, untuk kode programnya kita bisa melihat di sini. Ini adalah kode program yang akan kita gunakan untuk menjalankan rangkaian pada Proteus. Nah, pertama sekali kita menginclude dulu Mega 8535, berarti kita memakai Atmega 8535. Kemudian kita include juga delay-nya karena kita sini memakai delay juga. Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel untuk menyimpan bit aktivasi 7 segmen. Kemudian menginisialisasi fungsi untuk merubah karakter menjadi binary aktivasi 7 segmen. Nah, pada kondisi statement nanti, kita men-set port A dan port B menjadi output seperti itu dengan membuat DDR-A sama dengan 0xFFF, DDR-B sama dengan 0xFF. Nah, pada kondisi while nanti, kondisi perulangan nanti, ini adalah yang akan dipanggil port B 0B1110, port A segmen 7, berarti inilah nanti yang akan dikonversi pada kondisi switch ini. Kita menggunakan kondisi switch ini. Kondisi switch di sini adalah membandingkan beberapa nilai. Jika sudah bernilai true atau sesuai, maka itu akan diprint seperti itu. Nah, di sini akan ditampilkan nilai 7.2 seperti itu. Yang mana nilai 7 ini dikonversi menjadi binary pada case 7 ini. Kemudian titik dikonversi di sini di case titik ini, kemudian 2 di sini di case 2 seperti ini. Nah, kita akan melihat hasilnya. Pertama sekali kita ke project dulu, baru configure. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita delete dulu ini, kemudian kita add yang 7 segment. Kita lihat foldernya di sini, saya buat di week 11, kemudian di AVR, kemudian tugas 1 segmen, 7 segment. Nah, kita oke kan? Nah, kemudian kita jalankan, kita build dia. Nah, tidak ada yang error, warning juga tidak ada. Kemudian kita simulasikan pada Proteus. Kita ambil file hex-nya yang 7 segment. Kita oke kan? Nah, di sini sudah muncul 7.2 sesuai program yang kita buat pada CV AVR. Kemudian kita akan melanjut itu ke memodifikasi program. Nah, modifikasi program ini nanti akan muncul seperti ini. 7 segmen menampilkan 50, 2 detik kemudian menampilkan 40, seperti itu nanti sampai 2 detik kemudian menampilkan F seperti itu. Nah, pertama sekali kita lihat dulu kode programnya karena pada rangkaiannya tetap sama pada Proteus. Kita project dulu, kemudian configure sama seperti yang tadi kita buat. Nah, kemudian kita delete ini, kita kemudian add. Nah, week 11
CVAPR. Kita ini yang tugas 1 segmen nomor 3. Kemudian kita build dulu. Nah, satu warning. Nah, ini adalah kode programnya, sama seperti yang tadi, tapi perbedaannya di sini sebentar. Nah, ini adalah kode programnya, tapi sini kita cite in pencar angka, kemudian inj, ini, ingka sama dengan 1. Nah, ini adalah kode program yang akan kita gunakan untuk menjalankan. Di sini sama kita menggunakan switch untuk konversi angka yang akan kita buat seperti itu. Nah, kemudian kita run dulu. Satu error. Nah, kemudian kita ambil file hex yang tugas 1 segmen 7 nomor 3. Nah, 50, 40, 20, FF seperti itu. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke dot matrix. Pada dot matrix ini nanti kita akan menampilkan karakter, yaitu ada E, ada T, dan juga ada K. Nah, ini adalah kode program yang akan kita gunakan. Ini adalah, kita langsung saja ke softwarenya, misalnya ini. Kita project, kemudian configure. Kita remove dulu ini, kemudian kita add. Oke. Kemudian kita cari file hex yang kita cari kode program yang dot matrix. Ini dot matrix. Kemudian kita okekan. Nah, ini adalah programnya. Kita langsung buat saja. Nah, ini adalah kode programnya. Kita buat sekali lagi. Nah, kita jalankan. Kita buka dulu rangkaian pada dot matrix. Nah, kita lihat di sini. Saya membuat di file Proteus di week 11. Praktikum, kemudian ada sistem microcontroller. Nah, ada di sini, di file sini. Kemudian kita buka dot matrix. Kemudian kita ambil file hex-nya. Ini file hex yang huruf K. Kita okekan, kita jalankan. Nah, ini sudah terbentuk huruf K, yang mana pada kode program dia akan menyala, barisnya ini akan menyala jika diberikan nilai 1, sedangkan kolomnya ini akan menyala jika diberikan nilai 0, seperti itu. Nah, kita coba menjalankan yang E. Kita menampilkan huruf E di sini. Nah, kita bisa melihat di sini tidak langsung terbentuk karena ini adalah kondisi delay yang menyebabkan hal seperti ini. Nah, jika misalnya kita buat delaynya 100, maka kita bisa melihat bahwa E sebenarnya sudah terbentuk di sini. Kemudian kita coba juga huruf T-nya. Huruf T. Nah, di sini juga tidak terbentuk secara sempurna seperti itu. Seharusnya jika terbentuk secara sempurna gitu, maka kolom 2 dan kolom 3 pada baris pertama ini akan menyala. Tapi karena kondisi delaynya seperti tidak bisa dibaca oleh microcontroller, maka bentuknya seperti ini. Misalnya kita ganti dia menjadi 100, maka kita akan melihat
bahwa di sini sepertinya sudah terbentuk huruf T pada metode matriks ini. Demikian penjelasan tentang segmen dan matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rio Pitasoy. Sekarang kita lanjut ke tugas 3. Di tugas 3 ini kita akan menggunakan LCD untuk menyambungkan ATMK dan Proteus. Kita hubungkan port A dengan port Gen 1 pada board, kemudian kita hubungkan pada posisi C seperti ini. Setelah itu nantinya pada kode GPFR kita atur pada konfigurasi tab compiler, setelah itu libraries, dan kita pilih alphanumeric LCD atau LCD.A. Pada centang nanti ini kita atur ke posisi ini, juga bitnya kita atur ke bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita oke. Setelah itu kita rangkai ini untuk tugas 3 nya yang kita butuhkan, yaitu LCD kali 2 alphanumeric, yaitu ada kristal kapasitor, ada ATmega 8535. Kita ini dia pada rangkaiannya, ini ada LCD, ini ada ATmega, ini ada kristal, dan ada dua kapasitor yang bernilai 1 nanofarad. Kita jalankan kode program. Di sini ada kode program untuk menjalankan masih dari ini. Di sini ada include Mega 8535 untuk sebagai library dari ATmega 8535. Ini ada include LCD sebagai library dari LCD nya, relay dan STD.A. Kita inisialisasikan variable S sebagai char S untuk menyimpan data yang ditampilkan pada LCD. Setelah itu kita tampung data dalam bentuk str sebanyak 4, dan kita void main. Di sini ada LCD init 16, ini kita inisialisasikan pada LCD 16x2. Setelah itu ada LCD clear, kurung untuk menghapus karakter pada LCD nya. Kita tunjukkan ke LCD put SF nilai S. Gambaran ini untuk menentukan nilai S pada LCD nanti. Masukkan di sini adalah ini bentuk angka ya, nilai S nya. Setelah itu kita buat ulangan file 1, dia akan increment S++ value nya dari variable S. Setelah itu sprintf, dia untuk menyimpan nilai S ke variable array dari string, dia str, dia dari ke %d, dia untuk dia sebagai data integer S untuk sebagai nilai S nya. Setelah itu LCD go to xy 80, ini sebagai pointer LCD ya, untuk menuju garis 8 ke 0. Ini biasanya dimulai dari 0. Setelah itu kita tampilkan dengan ini LCD put str yang menampilkan nilai variable string ke LCD. Setelah itu kita ada delay, kita beri delay 10 milisekund. Langsung saja kita jalankan programnya. Jalankan. Di sini dia akan menghitung S sampai dia akan berjalan terus sampai nilainya yang tidak ditentukan. Itulah tadi untuk tugas 3. Sekianlah simulasi video dari praktikum modul 2 tentang output display
Apabila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.